hiruk pikuk viral akhir-akhir ini ya, kami mencoba isu di asuransi kesehatan ini setelah kami coba kelompokkan ini ternyata isunya itu hanya ada 4 isu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu terkait dengan masalah underwriting. Nah, tentunya ini perlu diperbaiki sedemikian rupa. Kita tentunya juga tidak boleh serta-merta menafikan protes-protes yang kadang terlalu keras mengadu ke sana kemari. Tentunya kita menyikapinya harus dengan kepala dingin, kita bedah pelan-pelan, kita diskusikan. Nah, tentunya biasanya ya, ini terus terang kami juga cek-recek juga, uji petik juga, terlihat juga ada juga yang tidak memakai medical check up yang seharusnya itu dilakukan sebelum calon pemegang polis itu tentunya pada usia tertentu dan UP tertentu itu wajib dilakukan. Nah, ditambah juga sekarang ini kan masa pandemi seperti ini, banyak juga para calon pemegang polis itu enggan pergi ke rumah sakit atau ke klinik untuk melakukan MCU. Hal inilah yang kadang-kadang di kemudian hari menimbulkan risiko dispute tersebut. Karena yang namanya perjanjian perasuransian, kita tidak boleh juga menafikan adanya pre-existing condition yang ini tidak diketahui atau tidak difahami oleh seluruh pemegang polis. Nah, inilah kuncinya ini nanti tentunya pada blok isu yang kedua, yaitu terkait dengan masalah transparansi pemasaran oleh agen atau tenaga pemasar. Nah, yang kedua tentunya itu tadi permasalahan ini masalah transparansi dari para tenaga pemasar ini, karena kata-kata mis-selling itu selalu muncul ketika terjadi dispute. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kita harus juga melihat ke dalam, melihat kepada diri kita, tentunya kepada perusahaan kita, kepada tim kita, bagaimana kita di dalam proses pemasaran oleh para tenaga pemasar ini, apakah memang benar-benar calon pemegang polis itu memang sudah betul-betul paham terhadap bahasa umumnya term and condition lah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya digitalisasi dalam proses pemasaran, justru kami mengharapkan bisa meminimalkan risiko mis-selling yang selalu dituduhkan kepada kita. Nah, baik dari perusahaan asuransi maupun dari sisi nasabah, tentunya bisa melakukan dokumentasi secara elektronik yang lebih baik, yang nantinya bisa digunakan sebagai evidence jika terjadi dispute di kemudian hari. Nah, kemudian isu yang ketiga itu yang terkait dengan penolakan klaim, karena kita berprinsip adanya pre-existing condition yang tentunya ini tidak semuanya difahami dengan baik oleh para pemegang polis. Yaitu misalnya ya, tidak diungkapkannya fakta material, yang memiliki penyakit tertentu pada saat penutupan asuransi. Nah, hal ini dapat terjadi karena pengisian SPAJ itu dilakukan secara manual atau bahkan mayoritas diisikan oleh para agen pemasar tersebut. Karena ya namanya orang butuh, kadang-kadang ya udah isikanlah di situ terus tinggal tekeng kan gitu. Nah, begitu terjadi dispute, ribut. Kalau zaman sekarang sudah pasti viral kemana-mana. Nah, hal-hal inilah Bapak Ibu sekalian yang tentunya harus kita sikapi dengan kepala dingin, kita diskusikan kembali sambil juga kita tentunya memperbaiki baik bisnis proses dan juga sistem IT di tempat kita masing-masing. Nah, kemudian juga implementasi yang namanya COB ya, atau koordinasi manfaat, ini terbatasnya akses di seluruh lapisan masyarakat pada produk asuransi, dan disebabkan karena premi dinilai terlalu mahal juga bagi mereka.
Ini karena tingkat inklusi dan juga literasi masyarakat yang memang masih sangat rendah. Inilah yang kadang-kadang yang namanya COB ini kadang-kadang juga menimbulkan suatu isu atau permasalahan yang baru. Ya, COB karena ini merupakan proses dua atau lebih penanggung ya, atau payer yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, juga membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan. Tentunya pihak yang pertama kali membayar tagihan klaim tersebut dengan penjamin pertama atau primary payer, sedangkan pihak yang membayar sisa dari sisa tagihan klaim disebut sebagai penjamin kedua. Nah, ini secara teori kan begitu. Pada beberapa kasus dimungkinkan adanya pembayar ketiga atau third payer. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, keuntungan adanya COB ini juga tentunya ada dari sisi manfaat, benefit existing yang telah dinikmati tertanggung, tetap dapat diterima juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal tersebut tentunya kami dari OJK tentunya juga di dalam mendukung digitalisasi yang diharapkan nanti akan mempermudah akses informasi untuk mendukung optimalisasi dari sisi tentunya dari produk asuransi termasuk asuransi kesehatan yang kita diskusikan pada hari ini. Kita juga dalam rangka mempercepat digitalisasi ini kita menerbitkan aturan tentunya yang mengarah ke sana, termasuk POJK counter cyclical tersebut. Itu antara lain juga kita memperbolehkan pemasaran PAID dengan non face to face, tentunya dengan berbagai persyaratan, tidak asal non face to face. Ada beberapa prasyarat yang sudah kita diskusikan bersama-sama sampai berkali-kali dengan teman-teman asosiasi. Nah, kemudian juga ada yang POJK 4 ya 2021 ini tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan non-bank atau terkenal POJK MRTI. Nah, Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan adanya POJK tersebut tentunya kita di dalam menerapkan manajemen risiko itu tentunya juga akan lebih baik karena di situ diatur kewajiban menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, penerapan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas, dan lain-lain. Nah, bahkan kewajiban memiliki komite pengarah teknologi informasi bagi perusahaan asuransi dengan total aset yang lebih dari 1 triliun. Jadi kalau yang di bawah 1 triliun, komite ini belum diwajibkan. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu sekalian nanti perusahaannya bercita-cita atau sudah di atas 1 triliun, ini kewajiban. Nah, konsekuensi dari kewajiban kalau dipenuhi tentunya ada sanksi. Nah, kan begitu. Nah, yang terakhir, malah kepanjangan ini, mohon maaf Pak Muharor, terkait dengan perlindungan konsumen. Ini yang akhir-akhir ini selalu menjadi momok bagi regulator dan bagi industri. Industri asuransi tentunya ini yang lagi hit, viral di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penanganan pengaduan dari nasabah kepada OJK, saat ini kan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem yang berbasis IT, menggunakan yang namanya APPK ya, aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi portal perlindungan konsumen tersebut, konsumen diharapkan yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara langsung
direspon oleh perusahaan asuransi, dan ini juga kami bisa melakukan pantauan terhadap proses respon atas aduan yang dilakukan oleh konsumen atau pemegang polis tersebut. Nah, diharapkan hal-hal seperti inilah bisa mengeliminir dispute dan lain-lain yang merugikan industri yang kita cintai bersama ini.